pembaca untuk mengiyakan pendapat apa yang kita sampaikan. Jadi, kalau tesis dalam teks eksposisi itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kembali lagi bertemu dengan saya Cikgu Abdul Junior. Di video kali ini kita akan membahas tentang teks eksposisi. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol lonceng di bawah ini dan subscribe juga. Nah, sekarang kita akan belajar teks eksposisi. Mungkin waktu SMP kalian sudah mempelajari teks eksposisi. Tapi di kelas 10 ini kita akan mencoba memperdalam lagi apa itu materi teks eksposisi. Sebelumnya kalian pernah mengeluarkan pendapat. Misalnya ketika kalian meminta tambahan uang saku kepada orang tua kalian karena mungkin jajanan di kantin sudah mulai mahal. Nah, itu kalian mengeluarkan pendapat untuk meminta kenaikan uang saku. Atau enggak mungkin seperti ini, coba lihat apa yang saya pakai, baju yang saya pakai adalah warna putih dan celana hitam. Bagaimana menurut pendapat kalian, apakah sudah serasi atau tidak? Nah, itu kalian bisa melakukan berpendapat yang disebut juga dengan teks eksposisi. Atau juga di zaman serba digital ini sekarang semuanya sudah bisa berkomentar atau berpendapat, baik itu melalui media sosial, baik itu melalui media sosmed dan sebagainya. Semuanya bisa berpendapat, mengeluarkan pendapatnya masing-masing, asal tetap batas dalam kewajaran dalam kita berpendapat, mengeluarkan argumentasi kita sesuai dengan kapasitasnya. Jadi teks eksposisi adalah teks yang berisi tentang argumen atau pendapat kita terhadap sesuatu agar pembaca memperoleh informasi yang akan kita sampaikan. Bagaimana kita berpendapat secara baik dan benar, bagaimana kita berpendapat bukan hanya sekedar berpendapat. Selanjutnya kita akan membahas ialah ciri-ciri dari teks eksposisi. Yang pertama adalah bersifat informatif. Maksudnya, teks eksposisi itu harus memberikan informasi. Ciri yang kedua, bersifat fakta. Bersifat apa itu fakta? Sesuai dengan apa yang terjadi, sesuai dengan kondisi keadaan yang sesungguhnya. Karena tadi fungsinya untuk memberikan informasi, otomatis kita harus memberikan informasi yang bersifat fakta sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Ciri yang ketiga adalah bersifat persuasif. Bagaimana maksudnya di sini, bagaimana kita mempengaruhi pembaca agar pembaca mengamini atau mengiyakan informasi yang kita sampaikan sesuai dengan apa yang kita sampaikan, berupa beberapa fakta yang terjadi sesuai dengan informasi yang kita sampaikan. Ciri yang keempat adalah menggunakan bahasa baku. Tentunya kita dalam berpendapat di media sosial atau di laman media sosial, kita terkadang menggunakan bahasa yang bebas. Terkadang baik itu tulisan yang disingkat, menggunakan bahasa gaul dan sebagainya, itu lumrah terjadi di media sosial. Tapi tentunya di dalam bahasa Indonesia, khususnya di dalam teks eksposisi, tidak boleh menggunakan bahasa yang disingkat-singkat, tidak boleh menggunakan bahasa gaul dan sebagainya, tetapi tetap harus menggunakan bahasa baku, bahasa Indonesia yang sudah disempurnakan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Selanjutnya kita akan membahas yaitu adalah struktur dari teks eksposisi. Tentunya di dalam teks eksposisi, di dalam teks-teks pastinya terdapat struktur. Begitu juga di dalam teks eksposisi ada beberapa struktur yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah tesis. Apa itu tesis? Tesis adalah informasi awal atau
informasi atau isu yang akan kita bawakan, yang akan kita sampaikan kepada pembaca. Misalnya gini, misalnya saya ambil contoh, bagaimana sekarang anak muda sudah tidak bisa lepas dari penggunaan gadget atau handphone. Nah, itu masuk di dalam tesis atau isu yang akan kita bawakan atau informasi awal yang akan kita sampaikan di dalam tesis. Struktur yang kedua adalah argumen. Nah, mengapa ada argumen? Nah, disinilah karena teks eksposisi itu merupakan pendapat atau argumen. Kenapa di bagian struktur yang kedua ini, argumen ini berupa teks yang penjabarnya panjang. Karena mengapa? Karena disinilah kita menyampaikan argumen kita, menyampaikan pendapat kita dari informasi yang kita sampaikan. Saya ambil contoh dari tesis tadi, misalnya seperti ini. Argumen, kenapa anak muda sekarang ini banyak menggunakan sudah kecanduan handphone atau gadget. Kita bisa berpendapat, mungkin kita bisa berpendapat yang pertama, karena penggunaan gadget sudah lumrah atau biasa digunakan oleh anak muda sekarang ini. Itu yang argumen yang bisa kita bawakan yang pertama. Argumen yang kedua, kita bisa menceritakan bagaimana anak muda sekarang sudah bisa menggunakan gadget itu sesuai dengan fungsinya, dalam artian bisa menggunakan dalam hal menggunakannya dalam media sosial. Bagaimana media sosial itu berpengaruh, bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif. Dalam artian media sosial sekarang bisa menghasilkan uang tentunya apabila kita menggunakannya sesuai dengan prosedur atau sesuai dengan konteks dari penggunaan media sosial. Banyak sekarang selebgram, banyak sekarang YouTuber yang bermula dari media sosial. Yang ketiga, mungkin karena sifatnya media sosial atau handphone atau gadget itu bagi kaula muda, bagi anak muda itu adalah tren. Bagaimana sekarang anak muda bisa dari tadi sudah disampaikan, bisa menghasilkan uang, bisa menghasilkan popularitas dan sebagainya, itu diawali dari sebuah tren. Jadi struktur yang ketiga adalah ada argumen, ada penegasan ulang atau rekomendasi. Nah, di bagian ini kalian ceritakan bagaimana kesimpulan dari tesis sama pendapat yang sudah kita sampaikan di struktur tersebut. Misalnya saya ambil contoh lagi, bagaimana kita menyimpulkan kalau penggunaan gadget atau penggunaan handphone di media sosial itu sangat membantu bagi anak muda sekarang ini untuk berkreasi, untuk berkreativitas. Oke, sebelum kita lanjutkan, masih adakah yang mau bertanya? Nah, selanjutnya kita akan membahas ciri kebahasaan dari teks eksposisi. Sama halnya dengan teks-teks yang lain, teks eksposisi juga mempunyai ciri-ciri kebahasaan yang khas. Mari kita bahas satu persatu. Ciri kebahasaan yang pertama ada pronomina persona. Wah, apa itu pronomina persona? Yuk kita cek. Pronomina adalah kata ganti. Persona adalah orang. Jadi, pronomina persona adalah kata ganti orang. Nah, di dalam teks eksposisi, namanya juga kita berpendapat atau berargumen, secara tidak langsung akan ada kata ganti yang selalu muncul di teks eksposisi. Misalnya, saya, mereka, dia, dan sebagainya. Jadi, ciri yang pertama ada pronomina persona. Nah, selanjutnya, ciri kebahasaan yang kedua ada konjungsi. Masih ingatkah kalian di pelajaran sebelumnya?
selalu kita bahas dalam sebuah teks pasti ada yang namanya konjungsi atau kata hubung. Begitu juga di teks eksposisi juga menggunakan kata hubung. Baik itu kata hubung waktu, baik itu kata hubung tempat, sebab, dan sebagainya. Selanjutnya, ciri kebahasan teks eksposisi yang ketiga adalah kata leksikal. Wah, apa itu kata leksikal? Nah, kata leksikal adalah kata yang mempunyai makna sebenarnya. Wah, masih bingungkah kalian? Mari kita berikan contohnya. Kata leksikal dari kepala. Kepala adalah, berdasarkan kata leksikalnya, kepala adalah anggota tubuh kita yang berada di atas. Jadi kata leksikal kepala ini adalah salah satu anggota tubuh kita yang berada di atas. Kalau ada kata kepala sekolah, nah berarti itu adalah kata kepala sekolah tersebut merupakan pemimpin atau ketua dari sebuah lembaga. Mari kita contohkan yang lain. Misalnya kata kursi. Kursi adalah, secara leksikal, kursi itu adalah tempat duduk. Nah, secara non leksikal, dua kursi. Misalnya seperti itu. Sama halnya juga dengan kata meja. Meja adalah, secara leksikal, meja itu merupakan tempat kita menaruh sesuatu. Meja. Sedangkan makna kias atau makna yang bukan leksikal, seperti kita menemukan kata meja hijau. Tentunya bukan secara leksikal, meja adalah meja yang warnanya hijau. Tapi secara kata kias, makna kias, meja hijau itu adalah pengadilan. Oke, bagaimana? Masih bingungkah kalian dengan kata leksikal? Kalau masih bingung, silahkan komen di bawah ini. Oke, kita lanjut lagi ke ciri yang keempat. Ciri yang keempat adalah fakta. Nah, bersifat fakta. Kebahasan di ciri kebahasan teks eksposisi itu adalah mempunyai bersifat fakta. Nah, misalnya kalimat fakta itu yang bagaimana? Biasanya ditandai oleh penunjuk waktu, kejadian, dan sebagainya. Otomatis harus sesuai dengan fakta. Selanjutnya, ciri kebahasan yang kelima adalah, ada yang tahu? Ya, ciri kebahasan yang kelima adalah opini atau pendapat. Bagaimana kita mengutarakan pendapat. Biasanya kita diawali dengan kata menurut saya, pendapat saya, dan sebagainya. Itu adalah merupakan opini. Nah, mungkin segitu aja dulu penjelasan tentang dari teks eksposisi. Nah, demikianlah pembahasan singkat terkait dengan teks eksposisi. Apabila masih belum ada yang jelas, kalian boleh komentar di bawah ini. Dan sekali lagi saya meminta jangan lupa like, comment, and share, dan yang paling penting di subscribe ya, agar YouTube pembelajaran kita ini bisa terus berkembang. Sekali lagi terima kasih banyak buat semuanya, dan sampai ketemu lagi di materi-materi pembelajaran yang lain yang lebih variatif. Oke, terima kasih. Bye.